Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan ngebahas satu bahasan yang cukup seru, yaitu proses orang membeli. Sebenarnya kita pernah gak sih berpikir, kok orang mau ngebeli produk kita gitu ya? Sebenarnya apa yang berkecamuk di pikiran mereka, apa yang terjadi sih sebenarnya di balik itu semua sampai akhirnya mereka mau membeli. Oke? Sebenarnya sudah saya ulik, sudah saya cari-cari gitu, saya juga baca banyak literasi, banyak buku-buku gitu ya, banyak literatur. Proses orang membeli itu biasanya karena ini nih. Pertama banget, mereka pasti tertarik dengan apa yang kita omongin atau kita tawarkan secara singkat. Oke? Mereka tertarik dulu. Tertarik caranya gimana? Kita bisa menggunakan headline atau hooks. Nanti akan kita bahas semuanya, oke? Mereka tertarik begitu masuk ke website kita ngeliat headline-nya, wih, apaan nih? Mereka pasti akan terus scroll. Oke? Kalau mereka sudah tertarik, mereka akan terus scroll. Kalau di sini sudah gagal, sudah game over. Oke, jadi yang paling pertama tugasnya adalah bikin orang tertarik. Nah, ini nanti akan tugasnya headline atau tugasnya hooks. Kemudian, begitu mereka tertarik, mereka harus percaya. Oke? Dia tertarik, oh, kayaknya beneran nih. Ini beneran nih kayaknya nih. Oke, mereka akan melihat bahwa, oh, ini bisa dipercaya. Bagaimana cara membuat orang percaya? Ada 3 hal. Pertama, menggunakan facts atau fakta, lalu bisa menggunakan story atau bisa menggunakan social proof. 3 hal ini bisa membuat orang jadi tertarik, tadinya tertarik kemudian jadi meningkat jadi percaya. Oke, setelah mereka percaya, mereka belum mau beli kalau mereka merasa nggak cocok dengan produknya. Oke, bagaimana cara membuat orang cocok? Oke, yang membuat orang cocok adalah membuat perasaan bahwa ini dia yang selama ini gue cari. Oke, caranya gimana? Caranya adanya di Umbril Bullet Points. Nanti kita akan belajari tentang Umbril Bullet Points. Ini fungsinya untuk membuat orang merasa cocok dengan apa yang kita tawarkan atau dengan produk kita. Oke, selanjutnya, udah tertarik, udah percaya, udah cocok nih produknya, ini yang gue cari, tapi harganya kagak pas. Nah, ini juga masalah nih. Contoh paling gampang adalah triple kill copywriting ini gitu ya. Banyak orang udah tertarik, banyak banget. Terus mereka percaya sama gue. Percaya bahwa produknya bagus. Mereka udah cocok dengan ini dia yang selama ini gue cari. Tapi kemudian harganya mereka nggak masuk. Oke? Nggak heran gue kalau seperti ini, nggak heran. Karena sengaja memang harganya dibikin mahal. Oke? Tapi karena harganya mungkin menurut mereka worth it di sini, kadang harga juga nggak bermasalah selama kita bisa membangun tertarik, percaya, dan cocok ini. Harganya pas, oke? Artinya begitu mereka ngelihat, wah bagus banget nih. Begitu ngelihat harga, jebret, dan harganya pas, nggak harus harganya selalu murah. Enggak. Karena gue jual ini nih, Hajar Jahanam, yang gue ceritain kemarin. Kalau ke market umum gue jual 200.000 laku. Begitu gue jual yang di daerah Senayan, 333.000 nggak laku. 555.000 nggak laku. Begitu gue jual 777.000 baru laku. Oke? Harganya pas itu berdasar apa? Berdasarkan market kita. Jangan sampai kita masarin misal ke orang-orang yang kerjanya udah manajer dengan harga 30.000 atau 50.000 atau 120.000. Mereka nggak akan mau beli. Oke? Tapi ketika kita tawarin dengan harga 1 juta, 2 juta, mereka akan tertarik. Itu juga yang terjadi dengan SB1M. Sekolah Bisnis 1 miliar. Yang ditawarin itu orang kantoran semua. Mereka merasa punya duit. Seandainya SB1M ngasih harga cuma 400.000, mungkin nggak laku. Tapi karena harganya jutaan, akhirnya laku. Oke? Seperti itu. Triple Kill Copywriting sendiri harganya 4 jutaan. Apakah laku? Alhamdulillah laku. Terus banyak juga yang nggak beli, lumayan banyak. Jadi yang beli itu 60% dari orang yang order. Oke, yang 40% ini antara mereka belum punya duit atau memang mereka nggak punya duit gitu. Tapi saya nggak masalah karena 60% ini sudah bagus dan sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ingat, ketika kita jualan bukan orang menentukan mau beli atau enggak dari kita, tapi kita menentukan gue maunya pembeli gue seperti ini, oke? Harganya pas. Terus kemudian selain harganya pas, kalau lo mau mereka buru-buru beli sekarang, kita harus bikin mereka kebelet. Caranya gimana? Kita berikan sesuatu yang limited atau terbatas. Apa aja itu? Mulai dari quantity yang terbatas, bonus yang terbatas, harga terbatas, dan lain-lain, oke? Inilah proses terjadinya pembelian. Kalau di web copy kita sudah memiliki semua hal ini, bisa bikin orang tertarik, bisa bikin orang percaya, bisa bikin orang cocok, bisa bikin orang harganya pas, bisa bikin orang kebelet, insya Allah closingnya akan banyak. Dan akan kita bahas satu persatu mulai video selanjutnya.